Pembelajaran ketiga. Sistem tanam paksa pemerintah kolonial Belanda. Pada masa kepemimpinan Johannes van den Bosch, Belanda memperkenalkan sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa pertama kali diperkenalkan di Jawa dan dikembangkan di daerah-daerah lain di luar Jawa. Di Sumatera Barat, sistem tanam paksa dimulai sejak tahun 1847. Saat itu penduduk yang telah lama menanam kopi secara bebas dipaksa menanam kopi untuk diserahkan kepada pemerintah kolonial. Sistem yang hampir sama juga dilaksanakan di tempat lain seperti Minahasa, Lampung, dan Palembang. Pelaksanaan tanam paksa banyak terjadi penyimpangan, di antaranya sebagai berikut. 1. Jatah tanah untuk tanaman ekspor melebihi 1/5 tanah garapan. Yang kedua, rakyat lebih banyak mencurahkan perhatian, tenaga, dan waktunya untuk tanaman ekspor, sehingga banyak yang tidak sempat mengerjakan sawah dan ladangnya sendiri. Yang ketiga, rakyat yang tidak memiliki tanah harus bekerja melebihi 1/5 tahun. Yang keempat, waktu pelaksanaan tanam paksa ternyata melebihi waktu tanam padi atau 3 bulan, sebab tanaman-tanaman perkebunan memerlukan perawatan terus-menerus. Yang kelima, setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayarkan kembali kepada rakyat ternyata tidak dikembalikan kepada rakyat. Yang keenam, kegagalan panen tanaman wajib menjadi tanggung jawab rakyat atau petani. Adanya penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan tanam paksa membawa akibat yang memberatkan rakyat Indonesia. Akibat pelaksanaan tanam paksa tersebut antara lain banyak tanah terbengkalai sehingga panen gagal, rakyat makin menderita, wabah penyakit merajalela, bahaya kelaparan melanda Cirebon dan memaksa rakyat mengungsi ke daerah lain untuk menyelamatkan diri. Kelaparan hebat juga terjadi di Grobogan yang mengakibatkan banyak kematian sehingga jumlah penduduk menurun tajam. Tanam paksa yang diterapkan Belanda di Indonesia ternyata mengakibatkan aksi penentangan. Berkat adanya kecaman dari berbagai pihak, akhirnya pemerintah Belanda menghapus tanam paksa secara bertahap. Salah satu tokoh Belanda yang menentang sistem tanam paksa adalah Douwes Dekker dengan nama samaran Multatuli. Dia menentang tanam paksa dengan mengarang buku berjudul Mark Havelaar. Edward Douwes Dekker mengajukan tuntutan kepada pemerintah kolonial Belanda untuk lebih memperhatikan kehidupan bangsa Indonesia karena kejayaan negeri Belanda itu merupakan hasil tetesan keringat rakyat Indonesia. Pembelajaran keempat. Bangsa Indonesia mengalami penderitaan akibat penjajahan mulai awal abad ke-17 sampai abad ke-20. Pada masa penjajahan, bangsa Indonesia telah berusaha sekuat tenaga untuk mengusir penjajah dan bercita-cita menjadi bangsa yang merdeka, bebas dari penjajahan. Berbagai bentuk perlawanan terhadap penjajah yang dilakukan oleh para raja, bangsawan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama dilakukan dengan cara mengangkat senjata. Namun, pada umumnya, bentuk perlawanan semacam itu mengalami kegagalan. Adapun faktor penyebab gagalnya perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah adalah sebagai berikut. 1.
perjuangan bersifat kedaerahan. 2. Perlawanan tidak dilakukan secara serentak. 3. Masih bergantung pada pimpinan. Jika pimpinan tertangkap, perlawanan terhenti. 4. Kalah dalam persenjataan. 5. Belanda menerapkan politik adu domba atau divide et impera. Berdasarkan pengalaman tersebut, kaum terpelajar ingin berjuang dengan cara yang lebih modern, yaitu menggunakan kekuatan organisasi. Lahirnya organisasi-organisasi tersebut menandai lahirnya masa pergerakan nasional. Adik-adik, tahukah kamu masa pergerakan kebangsaan dibedakan menjadi 3 masa, yaitu masa awal atau perkembangan pergerakan nasional, masa radikal, dan masa moderat. Masa awal pergerakan nasional tahun 1900-an. Pada masa ini, lahir banyak organisasi pergerakan seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan Indische Partij atau IP. Salah satu organisasi yang besar pengaruhnya terhadap pergerakan nasional adalah Budi Utomo. Pada hari Minggu tanggal 20 Mei 1908, Sutomo beserta kawan-kawannya berkumpul di Jakarta. Mereka sepakat mendirikan Budi Utomo yang berarti usaha mulia. Karena sebagai organisasi modern yang pertama kali muncul di Indonesia, pemerintah RI menetapkan tanggal berdirinya Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Masa awal radikal tahun 1920 sampai 1927-an. Perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah pada abad ke-20 disebut masa radikal karena pergerakan-pergerakan nasional pada masa ini bersifat radikal atau keras terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Mereka menggunakan asas non-kooperatif atau tidak mau bekerja sama. Organisasi-organisasi yang bersifat radikal adalah Perhimpunan Indonesia, PI, Partai Komunis Indonesia, PKI, Nahdlatul Ulama, NU, dan Partai Nasional Indonesia, PNI. Masa moderat tahun 1930-an. Sejak tahun 1930, organisasi-organisasi pergerakan Indonesia mengubah taktik perjuangannya. Mereka menggunakan taktik kooperatif atau bersedia bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Organisasi-organisasi yang berhaluan moderat antara lain Partindo 1930, PNI Baru, Partai Indonesia Raya, Gerakan Rakyat Indonesia, dan Gabungan Politik Indonesia. Selain organisasi-organisasi di atas, masih banyak organisasi kepemudaan dan keagamaan lainnya yang ada dan berkembang pada masa itu. Antara lain, Pergerakan Tarbiyah Islamiyah, Majelis Islam A'la Indonesia, Jong Islamiyeten Bond, Sumatera Tawalib yang lahir di Minangkabau, Persatuan Pemuda Kristen, dan Persatuan Pemuda Katolik. Adik-adik, pada pembelajaran kali ini kita juga akan belajar mengenai peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Selama zaman penjajahan Belanda, Kongres Pemuda Indonesia diselenggarakan 3 kali. Kongres Pemuda Indonesia pertama berlangsung di Jakarta pada tanggal 30 April sampai 2 Mei tahun 1926. Diikuti oleh semua organisasi pemuda. Namun, Kongres Pemuda Indonesia ke-1 belum dapat menghasilkan keputusan yang mewujudkan persatuan seluruh pemuda.
Kongres Pemuda Indonesia ke-1 merupakan persiapan Kongres Pemuda Indonesia kedua. Kongres Pemuda Indonesia kedua berlangsung di Jakarta pada tanggal 27 sampai 28 Oktober. Pusat penyelenggaraan kongres tersebut di gedung Indonesia Club di Jalan Kramat Raya 106. Tetapi keseluruhan sidang diselenggarakan di 3 tempat. Pemuda bekerja keras mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan, termasuk menyusun panitia kongres. Pada malam penutupan tanggal 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda kedua mengambil keputusan sebagai berikut. Yang pertama, menerima lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Yang kedua, menerima Sang Merah Putih sebagai bendera Indonesia. Yang ketiga, semua organisasi pemuda dilebur menjadi satu dengan nama Indonesia Muda, berwatak nasional dalam arti luas. Dan yang keempat, diikrarkannya Sumpah Pemuda oleh semua wakil pemuda yang hadir. Isi Ikrar Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengakui bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.